Banyak. Ya, terima kasih Ardiansa. Ya, yang perlu saya sampaikan adalah gini, metode persentasenya. Jadi kita masing-masing bab ya. Ya, jadi metode persentasenya bukan membacakan, nanti mungkin di bab 3 bisa lebih intisarinya apa yang mau kita sampaikan. Itu yang pertama. Jadi saya melihat di laporan itu ada beberapa kelemahan. Pertama, mempresentasikan, ya, presentasikan itu intisarinya apa. Jadi bukan membacakan laporan kita. Jadi disusun dalam bentuk PowerPoint, PPT, singkat aja. Mungkin hanya bisa jadi 3, 4, 5 PowerPoint sudah bisa menjelaskan banyak itu. Karena ini kan kita ketik sendiri, kita udah paham apa yang mau sampaikan. Yang kedua, di laporan ini kebanyakan masih teoritis gitu. Jadi seakan-akan ini hanya copy paste yang ada. Harusnya dijelaskan. Misalkan SNI 036868 2002 tentang tata cara pengambilan contoh uji secara acak. Apakah proyek ini sudah mengikuti ya SNI 036868 2002 itu? Yang dia ikuti apanya? Jadi adalah ya aplikasi dengan teoritis. Jadi tidak disajikan teoritis, disajikan juga aplikasinya apa yang sudah diterapkan. Memang tidak perlu semua, tapi bagi yang bahagian-bahagian sudah menerapkan nanti dibuat. Jadi harusnya menyentuh ke proyek KP. Jadi jangan sampai laporan yang tidak menyentuh, hanya isinya teoritis saja. Teoritis itu bisa dipakai untuk 1000 proyek jembatan juga bisa itu. Tapi yang khusus proyek ini, ya pendekatan ke teoritisnya sampai di mana, itu yang dilaporkan. Jadi nanti sambil memperbaiki tulisannya lagi, ya mungkin di bab 1 juga demikian, ada yang belum menyentuh, ya ceritakan aja lah sedikit tentang ini, tentang kita cerita masalah SNI, apakah proyek kita sudah menerapkan SNI, kan itu, ya. Nah, oke, berikut untuk Hardiansa, saya bertanya dulu ya, di dasar-dasar perencanaan 2 dan 3 tuh dia menyinggung masalah SLAM. Apa itu SLAM dulu, baru nanti kita bahas. Nah, SLAM itu apa? Tolong dijawab dulu. Mikrofonnya. Halo Pak. SLAM itu apa? Di halaman 7, T2 dan 3. Beton ya Pak? Apa? Coba ulang lagi, jelas. Tidak gitu jelas, apa itu SLAM? Apa Pak? SLAM itu kentalan betonnya pakai Pak. Oke, di proyek ini dipakai SLAM berapa untuk pekerjaan apa? Misalkan abutmen, ya, ngecor pilarnya, ya, ngecor pondasinya, itu pakai SLAM berapa? Ya pakai. Kenapa Hardiansa? Gangguan sinyal ya kayaknya. Nggak gitu jelas. Enggak.
Kayaknya kurang jelas ya, Fadli. Iya Pak, Kurang jelas ya. nggak dengar Pak, Iya. macet. Gangguan sinyal ya. Jadi gini, sambil kita tunggu, mungkin sinyalnya kalau udah bagus, itu yang saya sampaikan untuk Fadli juga, Lukman juga ya, bahwa kalau kita KP, tujuan kan dapat ilmunya. Tadi kan ada manfaatnya itu banyak sekali. Jangan sampai kita tidak dapat ilmunya. Jadi kalau kita cerita selam, kita sudah tahu selam di lapangan itu dipakai selam berapa untuk elemen struktur apa. Itu selam itu. Ya Pak. Dan mengapa dipakai selam itu. Jadi itu disinggung, ya disinggung. Jadi karena ini tidak mungkin semua poin kita sajikan, kan terlampau banyak ya. Maksud saya jangan sampai sama sekali nggak ada nih. Ini sama sekali nggak ada yang disajikan semuanya yang umum-umum. Itu kan teori. Jadi prakteknya mana? Sedangkan namanya kerja praktek itu kita akan menerapkan, ingin melihat ya sampai sejauh mana penerapan teori-teori diterapkan di lapangan. Itu yang dilaporkan ya. Jadi nanti ketika revisi seperti itu, terus yang kalau dengar Hardiansyah, kalau dengar di butir halaman 7, butir 2 dan 3, SNI 1972-2008 cerita tentang pengukuran selam dalam menentukan konsistensi beton. Kemudian di butir 3, ASTO T119 JISA 1101 ya, itu juga penentuan selam. Nanti itu dipresentasikan di pertemuan berikutnya ya, bahwa apa bedanya ASTO dengan SNI. Yang di project ini diterapkan ya, apakah mengikuti SNI atau ASTO atau kombinasi antara keduanya. Nah, kalau kita sudah membahas seperti ini, tentu sudah dapat nilai manfaat ya. Tapi kalau hanya disajikan dasar perencana adalah SNI kemudian ASTO, apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya.